Ia tidak pernah merasa dirinya lemah. Ia hanya merasa hidupnya tidak adil. Orang lain lebih beruntung. Orang lain lebih didukung. Orang lain lebih cepat berhasil. Dan tanpa sadar, ia hidup dari sudut pandang seorang korban. Namanya Damar. Damar bukan orang malas. Ia bekerja. Ia berusaha. Ia mencoba. Tapi setiap kali sesuatu gagal, ia selalu punya alasan yang masuk akal. Lingkunganku nggak support, atasanku pilih kasih, pasanganku nggak ngerti, rezekiku memang seret. Semua terdengar wajar, bahkan benar. Tapi ada satu pola yang tidak pernah ia lihat. Setiap cerita yang ia ulang, selalu menempatkannya sebagai pihak yang dirugikan. Suatu malam, ia duduk sendirian di kamar setelah proyek pentingnya ditolak. Ia membuka laptop, membaca email penolakan itu lagi. Dadanya panas. Ia berkata keras dalam hati, "Memang dari dulu hidupku selalu begini." Kalimat itu terasa familiar, terlalu familiar. Ia sadar ia sudah mengucapkan kalimat serupa bertahun-tahun, hanya dengan konteks berbeda. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau memang hidupku selalu begini, kenapa aku tidak pernah benar-benar berubah?" Pertanyaan itu mengganggunya. Beberapa hari kemudian, ia bertemu seorang mentor lama yang tidak ia temui bertahun-tahun. Mentornya mendengarkan keluhannya tanpa memotong, tanpa menyalahkan. Lalu hanya berkata satu kalimat pelan, "Damar, kamu pintar, tapi kamu selalu berbicara seperti orang yang tidak punya kuasa." Damar terdiam. Mentornya melanjutkan, "Setiap kali kamu cerita, selalu ada mereka. Jarang ada aku bisa apa." Kalimat itu menusuk, karena ia sadar itu benar. Malam itu, Damar tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar, bersandar di dinding. Ia mengulang semua kegagalannya di kepala. Dan untuk pertama kalinya, ia mencoba melihatnya dari sudut berbeda. Bukan bertanya, siapa yang salah, tapi bertanya, apa yang bisa kulakukan berbeda. Pertanyaan itu terasa berat, karena berarti ia harus mengakui bahwa ia punya andil. Dan itu menyakitkan, karena menjadi korban itu nyaman, tidak perlu berubah, tidak perlu bertanggung jawab penuh. Tapi menjadi pencipta, itu menuntut keberanian. Keesokan harinya di kantor, ia melakukan eksperimen kecil. Ketika timnya tidak mencapai target, biasanya ia berkata, kliennya terlalu banyak maunya. Tapi kali ini ia berkata, apa yang bisa kita perbaiki dari cara kita menyampaikan proposal? Kalimat itu sederhana, tapi energinya berbeda. Timnya terdiam sesaat, lalu diskusi mulai berjalan. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan beban, bukan tekanan, tapi kuasa. Di rumah, ketika pasangannya mengeluh tentang sikapnya yang sering defensif, biasanya ia membalas. Tapi kali ini ia berkata, mungkin aku memang sering menutup diri. Aku lagi belajar. Percakapan itu tidak langsung sempurna, tapi terasa lebih jujur. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak sedang melawan dunia. Ia merasa sedang membangun sesuatu. Perubahan itu tidak instan. Kadang ia masih tergelincir kembali menjadi korban, masih ingin menyalahkan, masih ingin membela diri. Tapi setiap kali itu terjadi, ia mengingat satu kalimat yang ia tulis di jurnalnya. Jika aku selalu menjadi korban, maka aku tidak pernah menjadi pencipta. Kalimat itu sederhana, tapi mengubah cara ia berjalan. Beberapa bulan kemudian, hasilnya mulai terlihat. Bukan karena dunia tiba-tiba baik padanya, tapi karena ia berhenti menunggu dunia berubah. Ia mulai mengambil keputusan lebih tegas, lebih sadar, lebih bertanggung jawab. Dan anehnya, orang-orang mulai memperlakukannya berbeda, karena energinya berbeda. Ia tidak lagi berbicara dengan nada mengeluh, ia berbicara dengan arah. Ia tidak lagi mencari simpati, ia mencari solusi. Suatu sore, ia duduk sendirian di taman, memandangi langit yang mulai gelap. Ia tersenyum kecil, bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia akhirnya mengerti. Menjadi korban itu otomatis, menjadi pencipta itu pilihan, dan ia memilih. Ia menulis kalimat terakhir di jurnalnya malam itu. Hidupku bukan tentang apa yang terjadi padaku, tapi tentang siapa yang kupilih untuk menjadi.
Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.